Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu. Sekarang amanat Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam pembukaan Muktamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa nasarahu wa wala haula wala quwata illa billah. Ulama anal kiram wa bil khusus ashabu hadzal ma'had wa habaibanal afadil wa zu'ama'anal a'izza. Alhamdulillah, pada hari ini kita datang kemari untuk meresmikan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Saya alhamdulillah datang bersama dengan Ibu Wakil Presiden, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Belum pernah ini terjadi presiden dengan wakil presiden kumpul di tempat yang sama. Ini tidak lain menunjukkan bahwa Ibu Wakil Presiden, sehari-hari saya panggil Mbak Mega, adalah orang yang ingin bersama-sama saya, kata orang Jawa, kelayu kakange, terbawa kakaknya. Karena selama ini saya menganggap beliau sebagai adik. Kami berdua sudah lama kenal dan saling bertukar pikiran, apalagi saling mendukung selalu. Demikian juga alhamdulillah pada hari ini telah datang untuk menghadiri pembukaan muktamar ini saudara kita Taj Al-Hamad dan Pendeta Kwak dari Unification Church di Amerika Serikat langsung datang begitu jauh hanya untuk menghormati Muktamar Nahdlatul. Dan tidak lupa para ahli-ahli Indonesia, yaitu Bapak Mitsuo Nakamura dan Ibu Hisako, Ibu André Feya dari Prancis, Ibu Suzaina Abdul Qadir dari Singapura, dan lain-lainnya, mungkin Bapak Martin van Brendesen dari negeri Belanda. Semuanya itu ingin menyaksikan bagaimana NU bermuktamar. Dibawakan di sini dalam pembukaan ini juga berdatanganlah para pejabat pemerintahan tingkat 1 dan tingkat 2 yang juga disertai oleh para menteri yang datang jauh-jauh hanya untuk menunjukkan penghormatan mereka kepada kita. Tidak lupa para pimpinan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, serta para pimpinan berbagai organisasi yang ada di sini. Mbak Mega bukan hanya wakil presiden, juga ketua umum PDIP. Orang PKB-nya nggak terhitung, di sini ada Pak Matori dan anak buahnya. Begitu juga dari Muhammadiyah pun datang Bapak Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai ketua umum. Juga dari DPP Golkar ada Bapak Akbar Tanjung. Ada Bapak Nur Mahmudi Ismail dari kelompoknya mewakili Poros Tengah.
Jadi semuanya itu menunjukkan bahwa ada penghormatan dan penghargaan kepada Nahdlatul Ulama di dalam melaksanakan muktamarnya kali ini. Itu tidak lain hanyalah karena sudah sekian lama Nahdlatul Ulama menunjukkan ciri istimewa, yaitu kemampuan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini saya rasakan betul. Sudah tidak lihat saja masih disuruh jadi presiden. Ini kan menunjukkan bahwa ya NU segala-galanya yang dipunyai diberikan kepada pemerintah. Kiai-kiai NU tidak memikirkan keadaan mereka sendiri, memikirkan keadaan bangsa dan negara, keadaan rakyat pada umumnya. Datangnya ini dari mana? Tidak lain tidak bukan karena kita berpegang kepada syariah Islamiyah yang diajarkan turun-temurun melalui berbagai cara bagi NU, melalui pondok-pondok pesantren terutama, ditambah cara-cara lain. Ilmu-ilmu 14 macam yang kita pelajari, yang akhirnya berkembang menjadi puluhan macam, bahkan sampai kepada bahar-bahar ilmu arut yang kita gunakan untuk membuat lagu kebangsaan NU, yaitu Selawat Badar. Saya katakan pada Mbak Mega itu loh, selawat lagu kebangsaan NU, Mbak, yang semula dikarang oleh Kiai Ali Tuban dan diaransir oleh almarhum Kiai Ahmad Siddiq dari Jember. Sekarang dalam tempo 40 tahun telah mengumandang di seluruh negeri kita, bahkan ditiru oleh televisi-televisi kita tanpa mengerti asal-usulnya, bahwa Selawat Badar itu digunakan untuk perang. Padahal kita ini niatnya memerangi maasi, memerangi segala macam hal-hal yang tidak benar. Jadi perangnya lain sekarang. Ya semuanya itu tergantung, karena katanya hadis, niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari pekerjaannya. Ini sering dijadikan alasan yang niatnya baik tapi tidak mau melakukan. Para hadirin dan hadirat, bagaimana NU dalam sejarahnya yang panjang? Dilahirkan tahun 1926 oleh 3 sekawan, yaitu Mbah Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng, Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras, dan Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik, dibantu oleh Mbah Bisri Denanyar. Semua itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menerapkan apa yang dipelajari di pondok-pondok pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang penting. Karena itulah ketika saya diminta dulu, kenapa Anda mendukung pencalonan Mbak Mega? Ya alasannya agama, yaitu yadurul hukmu ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada atau tidaknya ditentukan oleh sebab-sebabnya, dan sebab itu karena Mbak Mega menang pemilu. Nah, itu penting harus diingat, dasar berpikir kita itu agama semata-mata. Tapi ketika Mas Amin Rais membentuk poros tengah dan mencalonkan saya, dasarnya juga agama, yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, mencegah kerusakan diutamakan dari membawa kebaikan. Ya, semua itu berangkat dari pemikiran keagamaan kita yang diterjemahkan dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, kalau kita melihat agama ini terlepas dari kepentingan
mengembangkan bangsa kita, artinya kita sendiri yang memisahkan agama dari kehidupan. Ini tidak diperkenankan oleh agama. Justru agama harus menjadi motor kehidupan. Inilah tugas dari Menteri Agama kita sekarang. Bukan hanya jadi pajangan, bukan hanya menjadi ornamen, tetapi menjadi motor. Tidak untuk membenarkan hal-hal salah yang terjadi, tetapi untuk mendorong tugas agama yang sebenarnya yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu pertama, mencerdaskan bangsa, kedua, menciptakan perdamaian dunia, ketiga, mengusahakan yang terbaik bagi bangsa ini. Itulah yang menjadi tugas agama kita, dan itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa bernegara, dengan tidak mengurangi hak-hak orang lain untuk mewujudkan hal yang sama melalui jalan pikiran masing-masing. Ini penting, karena saat ini umat Islam banyak berpendirian bahwa dengan mengikuti ayatul Quran dan hadis dan ayat-ayat Quran saja, dilihat secara letterleknya saja, sudah cukup tanpa penafsiran. Ini salah sama sekali. Kita memerlukan penafsiran. Karena itulah kita memerlukan adanya ahli-ahli agama. Beberapa waktu yang lalu, ketika belum ada bunyi-bunyi tentang presiden, waktu itu Al-Mukarram Kiai Sahal Mahfud mengatakan kepada saya, beliau adalah paman, jadi kalau manggil saya nama saja, Dur, kelihatannya cabang-cabang kok ingin kamu jadi Rois Am. Saya katakan tidak, Kiai, karena Hadratus Syekh mendirikan NU atas dasar hukum Islam alias fikih. Beliau mengarang 11 kitab, dari Tambihatul Wajibat hingga kepada Tahrimu Qatil Arham, itu semua fikih. Kiai Fakih Mas Kumambang yang menjadi wakil Rois Akbar juga kalau mengarang hanyalah tentang fikih. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah adalah ahli usul fikih. Pengganti beliau Rois Am Kiai Bisri Sansuri, ahli fikihnya. Kiai Ali Maksum di Kerapiak Jogja yang menggantikan, juga orang yang mendalam ilmu fikihnya dan mengajarkan fikih. Setelah itu muncul Kiai Ahmad Siddiq Jember sebagai Rois Am yang juga orang fikih. Dan terakhir tadi kita dengarkan Bapak Kiai Ilyas Ruhyat yang walaupun orang yang senang dengan tasawuf tetapi tidak pernah melupakan kewajiban berfikih dengan mengajarkan kitabul fiqh. Jadi karena itu jangan karena saya ini bangsa Badui. Kalau ngajar nahwu berani, ngajar arut berani. Mungkin kalau dipaksa-paksa ngajar hikam masih berani. Tapi kalau fikih angkat tangan. Jadi ini namanya tradisi NU itu tahu diri. Kalau tidak sanggup ya tidak sanggup, repot-repot. Kiai Sahal nanya kepada saya, lalu siapa yang ngerti fikih? Lu kayak sampai tidak ngerti tradisi NU saja, gimana? Lah yang usul yang harus tanggung jawab. Jadi karena itu para hadirin dan hadirat sekalian, kita harus mengerti ini. Tanggung jawab kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana dikatakan oleh adik qori kita tadi, faltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian kelompok yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan apa yang diwajibkan agama dan melarang apa yang tidak diperkenankan agama. Ini semua tetap merupakan landasan NU. Yang tahu amar ma'ruf nahi mungkar hanyalah ulama. Karena itu kita wajib taat kepada mereka-mereka. Wajiblah kita ini tunduk di hadapan mereka. Wajiblah kita mendengarkan apa kata-kata mereka. Para hadirin hadirat, keadaan telah berubah. Dulu kita berpegang kepada pujiannya Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, aku tidak kuat dengan api neraka, tapi aku juga tidak bisa masuk surga. Karena itu berikan kepadaku pertaubatan, karena hanyalah Engkau yang bisa memberikan tobat atas dosa-dosa yang besar. Sekarang kita maju perang dengan selawat badar. Ini semua artinya ada perubahan-perubahan. Tergantung kepada niat kita melakukan perubahan-perubahan itu. Karena itu tadi sudah dikatakan oleh saudara ketua panitia, al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Hendaknya kita memelihara apa yang baik dari yang lama dan mengambil yang lebih baik dari yang baru. Ini prinsip tidak bisa kita tinggalkan. Ini harus tetap ada dalam kehidupan kita. Keluhan-keluhan mengenai ekonomi, mengenai sudah porak-porandanya bingkai berbangsa kita, sehingga harus diperbaiki kembali bingkai-bingkai itu. Begitu juga sudah munculnya masalah kemiskinan, terutama juga kita ini menghadapi hal-hal yang sifatnya buruk untuk akhlak kita, seperti masalah narkoba. Itu semua tidak bisa dipecahkan kecuali kalau kita berpegang kepada ketentuan di atas, yaitu kita tetap melihat kepada yang baik bagi kehidupan kita bersama. Perkara yang baik itu ditafsirkan macam-macam, itu masalah penafsiran. Jadi karena itu saya harapkan para muktamirin hendaknya melihat masalah ini dengan jernih dan menyadari bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi agama yang juga menjalankan tugas memberikan kritik dan mengawasi jalan pemerintahan dari sudut agama. Saya gembira sekali tadi membaca di harian Kompas kata-kata dari saudara PJNU Lampung Barat dari Liwa, yaitu bahwa NU jangan sampai lupa mengkritik pemerintahan yang ada. Ini sudah dijalankan NU lama sekali. Bahkan saya 15 tahun rasanya diinjak-injak hanya karena tidak cocok dengan pemerintahan yang ada. Masa ini akan kita tinggalkan hanya karena Anda mau baik-baikan sama saya? Boleh baik tetapi tetap kritis. Hubungan baik tetapi bersikap kritis. Itulah yang menjadi landasan bagi demokrasi di negeri kita. Bukannya kita mencari muka kepada orang untuk bisa tetap berkuasa. Karenanya saya merasa sangat bergembira dengan keputusan MPR yang membatasi masa jabatan presiden. Ini berarti di masa-masa yang akan datang kita semua terikat kepada apa yang telah ditentukan oleh rakyat kita, tidak bisa mengelak dari situ. Karenanya saya berharap bahwa
Anda semua para muktamirin, peserta muktamar kita yang semuanya adalah rakyat, tetap memberikan kritikan-kritikan yang membangun. Kapan saja silahkan berikan kepada kami melalui saluran-saluran yang baik. Ini penting sekali. Saya sadari ini karena apa? Karena memang dikira orang jadi presiden itu enak, harus pakai sepatu itu udah untuk saya namanya penyakit itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Memang dalam melaksanakan tugas ya harus begitu, ya tidak apa. Ya, jadi karena itu tetap saja fungsi kita semula fungsi yang kritis. Berikan kritik-kritik Anda yang membangun kepada kita semua sambil kita berdoa. Karena apapun yang kita bikin semuanya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa lain. Kalau tadi ketua panitia mengajukan kepada kita sebuah gagasan al-muhafadzatu al-qadimis sholeh wal akhdhu bil jadid aslah, mau dirubah silahkan, tidak ada masalah. Tetapi ingat, dengan yang lama itu saja, karena barokahnya para bapak-bapak dan nenek-nenek kita, alhamdulillah sampai hari ini NU tetap jaya, bangsa kita tetap merdeka. Jadi jangan lupa faktor barokah ini. Ini orang NU sudah mulai lupa faktor barokah ini. Saya paling sedih waktu jadi mubalek dulu. Itu kalau dijemput orang di lapangan terbang atau di stasiun, mesti jawabnya, mesti ketua panitianya, kadang-kadang ketua cabangnya mengatakan pada saya, alhamdulillah Pak, hubungan kita dengan Pak Bupati bagus sekali. Mulai kapan NU ingat Bupati dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi sebagai ketua NU saya berdiam diri saja, tertawa-tawa, tapi hati saya menangis. Lupakan itu semua, silakan membangun kembali bangsa ini dari bawah dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaan Nahdlatul Ulama. Hanyalah dengan cara demikian kita bisa menyelamatkan bangsa kita yang terancam dalam segenap segi kehidupannya sekarang ini. Hanya dengan cara demikian kita bisa meningkatkan pendapatan bangsa ini untuk menyusul bangsa-bangsa lain, dan kalau perlu meninggalkan mereka menjadi apa yang dijanjikan oleh Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini bukan monopolinya Masyumi karena Masyumi sudah bubar. Ini monopolinya orang-orang yang percaya kepada Al-Quran, walaupun tidak semua orang Islam percaya kepada Quran. Jadi karena itu inilah pegangan kita. Kita ingin mendirikan masyarakat yang baik, yang penuh dengan pengampunan Tuhan. Itulah yang ada di dalam Al-Quran yang kita inginkan. Dan itu semua timbul dari sikap kita menghargai kemajemukan, menghargai perbedaan pendapat. Ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Perbedaan pandangan di kalangan pemimpin merupakan rahmat bagi umatnya. Ini harus kita pegang teguh. Saya beritakan beberapa hari yang lalu kepada imtihan sebuah pesantren bahwa ketika Rais Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari menulis sebuah artikel melarang atau mengharamkan kentongan kayu dipakai untuk memanggil sholat. Kalau beduk ada dalilnya, kentongan kayu tidak ada dalilnya. Lalu edisi berikut dari koran itu, Wakil Rais Akbar, wakil beliau Kiai Fakih Mas Kumambang menulis bahwa boleh saja walaupun tidak ada dalilnya, tapi bisa dikiaskan kepada yang ada dalilnya. Jadi Rais Akbar dan Wakil Rais Akbar bertentangan. Apa yang terjadi? Rais Akbarnya memanggil semua ulama Jombang datang ke Tebireng dan mengatakan bahwa ini saya nulis haram, Kiai Mas Kumambang nulis halal. Nah, saya berikan keleluasaan kepada Anda semua,
mau ambil pendapat saya atau pendapatnya Kiai Fakih, tapi dengan catatan jangan sampai tebu ireng ini ada kentongan kayunya. Saya tidak tahu Pak Yusuf Hasyim apa itu masih berlaku apa enggak itu. Beberapa bulan kemudian Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama diundang oleh Kiai Fakih Mas Kumambang bermaulid Nabi di Mas Kumambang Gresik. Apa yang terjadi 3 hari sebelum kedatangan Kiai Hasyim ke tempat itu, seluruh masjid dan musola di Kabupaten Gresik itu semua dikirimi surat oleh Kiai Fakih. Selama Kiai Hasyim Asy'ari berada di Kabupaten Gresik, harap semua kentongan diturunkan. Inilah toto kromo atau adabul munazoroh dari para ulama-ulama kita di masa lampau. Sekarang baru berbeda torekot saja sudah tidak mau saling mengenal, muridnya sudah tidak boleh saling mengunjungi. Ini berarti NU sudah beranjak dari zamannya beliau-beliau itu. Karenanya NU ini bagian dari bangsa, bangsa perlu diselamatkan, mari kita selamatkan NU. Inilah yang sebenarnya menjadi inti daripada muktamar kali ini di Lirboyo, yaitu bahwa hendaknya NU kita selamatkan demi menyelamatkan bangsa dan negara sebagai pengabdian kita bersama sesuai dengan anjuran dari agama kita. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenanan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, untuk membuka secara resmi Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 dengan menabuh beduk Mangunsari. Selanjutnya Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan meresmikan gedung dengan menandatangani prasasti peresmian Aula Muktamar dan Masjid Al-Hasan. Untuk itu mohon untuk mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Idris Marzuki, Menteri Agama Republik Indonesia dan Gubernur